Sama-sama buka videonya yuk. Dan coba lihat kanan kirinya secara virtual, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita malam hari ini untuk sembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sama-sama berkumpul ya Tuhan melalui Zoom ini ya Tuhan. Dalam ibadah kami malam hari ini ya Bapa, biar Engkau hadir ya Tuhan. Kami undang Engkau ya Tuhan hadir di rumah kami Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu ya Tuhan, melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu ya Tuhan melawat kami ya Tuhan. Biar Engkau yang tuntun ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami sama-sama ngerasain hadirat-Nya Tuhan. Kami sama-sama ketemu sama Tuhan Yesus malam hari ini ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya mau fokus sembah Tuhan. Kami hanya mau fokus senengin hatinya Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat buat kami Tuhan, Kau dahsyat buat kami ya Tuhan Yesus. Sebelum lebih lagi, mari sama-sama kita memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Sama-sama kita perkatakan arti Pentakosta ketiga, saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Mari sama-sama kita berbahasa roh dengan kuat. Huralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Huralabaya syandaralabatakaraalabaralabaralaba. Hoyaralalalalalalalabaralaba. Sama-sama aktifkan roh kita malam hari ini. Huralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Hiaralabaya syandaralabatakaraalabaralabaralabaralaba. Huralabaya ralabaralamaralamayaralabaya si. Kau dahsyat buat kami ya Tuhan. Kau dahsyat buat kami ya Allah. Huralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Huralalalalalalabaya syaralalalalabaralabaralabaralabaralaba. Jumpai kami malam hari ini. Jumpai kami Tuhan. Kami mau ngerasain hadirat-Mu ya Bang. Huralabaya syandalalabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kami sama-sama masuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Huralabatakalabaralabaralabaralabaramaya syaralalalalalalala. Hiaralab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 aral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 a. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat
sama-sama kita katakan, bawaku ya Tuhan ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu ya Tuhan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata. Sama-sama katakan, kita katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, mau tinggikan Engkau ya Tuhan, selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagimu. Dari awal itu sendiri katakan, bawaku ya Tuhan, di tempat kediaman, kemuliaan lingkupi di hidupku,
Namamu Yesus kemuliaan. Mari sama-sama kita bahasa roh saudara. Huralabaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Mari sama-sama rasain hadirat Tuhan malam hari ini.
beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Mari sama-sama kita mau perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kami hanya mau puji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, sambil lompat, Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan sambil angkat tangan kita katakan, yes, atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Sambil lompat, Engkaulah atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama saudara. Dua tangan. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blindness are open, strongholds are broken. I live in faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Katakan, I'm not gonna live by what I
persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Shandaralabaralabarala, terus dalam hadirat Tuhan, saudara terus sembah Tuhan. Horalabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Horalabaya si. Shalalabaralabayalalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari yang luar biasa ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada malam hari ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sikarala barala bayarala pasikarala bayarala sikarala bayarala bayarala pasikarala bayarala. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau melakukan setiap kami Tuhan di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Kami rasakan kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang senantiasa menyertai, menuntun dalam setiap langkah hidup kami, umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kasih-Mu semakin nyata, kasih-Mu semakin luar biasa buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Patutlah kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Patutlah kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami melalui ibadah tengah minggu pada malam hari ini Tuhan. Engkau terus mencurahkan lawatan-Mu, Engkau terus mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Bahkan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, kesehatan, anugerah yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta lawatan-Mu atas bangsa kami minta pemulihan-Mu atas Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan, sembuhkan Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Sikarala bayarala 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 mayarala. Kau ampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Sikarala bayarala bayarala bayarala. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami rindu belas kasihan Allah turun atas bangsa kami ya Bapa. Sikarala bayarala bayarala sikarala bayarala sikarala bayar. Sikarala bayarala sikarala mayarala mayarala. Sikarala mayaralam, anugerah-Mu luar biasa, anugerah-Mu besar buat negeri kami ya Bapa. Kami tahu bangsa kami ada di dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Sikarala mayaralam maralama, kami terus bersyukur dan bersyukur Tuhan. Sikarala mayaralam untuk apapun yang terjadi atas bangsa kami, karena kami tahu Tuhan Kau mempunyai rencana yang luar biasa atas bangsa kami. Kau pakai Indonesia Tuhan, Kau pakai Indonesia Tuhan, bahkan Kau pakai setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati presiden kami, berkati setiap aparat pemerintah yang ada ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami, bahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah atas bangsa kami di dalam nama kuasa-Mu yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk penyelesaian COVID-19 ini Tuhan, kami minta campur tangan-Mu untuk pemerintahan yang ada, bahkan untuk setiap tim medis yang ada kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan melalui COVID-19 ini Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu akan semakin nyata atas bangsa kami. Tuhan sembuhkan Tuhan setiap orang-orang yang
yang terdampak dari COVID ini ya Tuhan, yang mereka sedang dirawat Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, bahkan Kau jumpai mereka, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, saatnya Engkau melawat mereka Tuhan, Kau nyatakan pribadi-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani yang ada di atas kami, mulai dari gembala pembina kami dan seluruh keluarga yang ada, keempat wakil gembala pembina kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu bersama keluarga yang ada. Terlebih Tuhan, gembala rayon kami, rayon 3 Tuhan, Bapak Peter sekeluarga, dan juga wakil yang ada kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang terus mengurapi lebih lagi, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang lebih lagi untuk membawa gereja-Mu masuk dalam rencana Allah yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan untuk setiap kasus-kasus rayon yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau memberkati, memakai mereka. Terlebih Tuhan, kasus rayon 3D Tuhan, Bapak Wiguno, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati, Kau memberikan kesehatan, kekuatan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, secara khusus Tuhan, saat ini kami membawa gembala cabang kami Tuhan, Bapak Samuel Sulistia, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau terus mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan-pengurapan yang baru, dengan hikmat-hikmat yang baru Tuhan. Kasih-Mu semakin nyata atas gembala cabang kami Tuhan. Kalau saat ini hamba-Mu sedang mengikuti rakor Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus memberkati, melindungi, memelihara dengan dahsyat dan luar biasa. Seluruh keluarganya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang ada itu rencana-rencana yang terbaik Tuhan, untuk membawa gereja-Mu masuk lebih lagi dalam rencana Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, luar biasa. Kami menyerahkan untuk ketiga wakil yang ada Tuhan. Kami serahkan Bapak Charles, kami menyerahkan Bapak Utoyo, kami menyerahkan Bapak Supriyanto ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau terus memberkati wakil-wakil yang ada dan seluruh keluarga yang ada Tuhan. Kau memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan Gereja Tiga Raksa ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana kami beribadah, di mana kami bertumbuh, di mana kami melayani Tuhan. Engkau memberkati GBI Tiga Raksa Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik, dan Kau pakai Tiga Raksa lebih lagi Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap umat-Mu GBI Tiga Raksa, dimanapun kami berada, kami percaya pemeliharaan Allah itu luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pada tengah minggu pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Melalui media ini Tuhan, Engkau terus melawat umat-Mu, Engkau terus melawat jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Mereka yang menyaksikan acara ini, Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka. Bahkan mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau menyembuhkan. Mereka yang berputus asa, Engkau memberikan pengharapan ya Bapa. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat bebannya. Mereka yang mengalami letih lesu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kul-kul yang ada di GBI Tiga Raksa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kul-kul yang ada. Engkau terus memberkati Tuhan, Engkau curahkan gairah yang daripada Engkau lebih lagi Tuhan. Bangkitkan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap kul-kul yang ada. Bahkan kami percaya Tuhan, kul-kul yang baru juga akan segera dibuka ya Bapa. Karena penuaian sedang terjadi saat ini Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan, Kau pakai generasi Yeremia Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk menyatakan kuasa kedahsyatan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siapkan hati kami Tuhan. Kami Tuhan menerima kebenaran kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Mari kita sama-sama buka mic kita. Semua dibuka, kita sama-sama bangun roh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama sama-sama baca roh bangun roh kita lebih dalam lagi. Hadirat-Mu ya turun ya Tuhan. Hadirat-Mu turun memenuhi umat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ya hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami hamba-hamba-Mu. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi hamba-hamba-Mu, bagi umat-Mu di Tiga Raksa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari urapi kami, jamah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga layakkan kuduskan hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak mampu, hamba-Mu tidak punya kepandaian kepintaran. Tolong Tuhan, tuntun hamba-Mu ya Tuhan. Sertai hamba-Mu ya Tuhan, mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Memampukan hamba-Mu untuk berbicara di depan anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ya Tuhan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, salam semuanya. Apa kabarnya? Tentu semua dalam keadaan baik-baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya puji Tuhan, selama beberapa bulan ini kita masih diizinkan Tuhan tetap tinggal di rumah, tetapi saya yakin percaya Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kita. Yang paling penting kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan sampai dengan hari ini kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, saya hanya ingin memberikan sedikit renungan firman Tuhan dan biarlah renungan nanti bermanfaat juga menguatkan setiap kita. Saya ambil di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Saya tidak akan baca semua karena nanti akan menyita waktu. Jadi saya hanya baca di ayat yang pertama.
Yeskiel 37 ayat yang pertama sampai 10, tetapi saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan sambil mendengarkan, sambil membaca, sehingga Bapak Ibu bisa menangkap lebih dalam lagi. Saya bacakan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nah, kalau dibaca ayat selanjutnya nanti menceritakan bahwa di lembah itu banyak sekali tulang-tulang yang kering atau tulang-tulang yang kering itu banyak sekali berserakan, bertumpuk dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yeskiel menerima pesan yang ada di pembuangan. Ya, kalau boleh saya ceritakan, misalkan begini nih. Misalkan pada waktu itu bangsa Indonesia itu kan dijajah oleh bangsa lain, dan sebagian bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia dibawa ke luar negeri, salah satunya dibawa ke mana itu yang di Amerika itu, Suriname. Nah, dibawa ke Suriname. Tetapi beda halnya kan, karena di sana mereka membentuk suatu bangsa sendiri. Nah, bedanya ini suatu bangsa ini di dalam penjajahan mereka dibawa ke pembuangan. Nah, ketika di dalam pembuangan mereka ini dipencar-pencar, jadi tempat tinggalnya mereka dipencar-pencar, atau mereka hidupnya itu terpencar. Bahkan tidak hanya itu, mereka banyak yang mati terbunuh, sehingga jumlah mereka semakin tipis, sehingga harapan untuk kembali lagi ke pulau atau ke bangsanya itu sangat kecil sekali harapannya. Nah, demikian halnya terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu. Makanya Yeskiel menerima pesan untuk disampaikan kepada umatnya yang ada di pembuangan sudah 10 tahun. Segala harapan untuk kembali ke tanah airnya, ke negerinya, itu pupus. Karena apa? Ibarat kematian, artinya Pak, sudah tidak ada harapan lagi. Coba kita perhatikan kondisi kaum Israel pada waktu itu, yaitu pertama mereka di pembuangan, terus hidupnya itu tersebar di antara musuh-musuhnya. Jadi hidupnya itu tersebar di antara musuh-musuhnya, tercerai-berai, campur aduk dengan musuh-musuhnya. Nah, sebagian daripada mereka itu mengalami kematian atau dibunuh. Sehingga tulang-tulang mereka dikumpulkan di suatu lembah. Nah, tulang-tulang mereka itu dikumpulkan di suatu lembah. Jadi semakin lama jumlah mereka semakin kecil, jumlah mereka semakin sedikit, sehingga hidup mereka atau bangsa tersebut diambang kehancuran, atau boleh dikatakan diambang kepunahan, sehingga tidak ada harapan lagi mereka untuk pulang lagi ke negeri mereka yang semula atau ke tanah air mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena perintah Tuhan dan oleh seorang nabi yang telah menubuatkan supaya tulang-tulang, nanti Bapak Ibu bisa dibaca seterusnya, oleh karena perintah Tuhan, nabi Tuhan itu diperintahkan untuk menubuatkan sehingga tulang-tulang kering tersebut menjadi suatu tentara yang sangat besar. Nah, tulang-tulang kering itu banyak sekali. Mereka yang sudah mati terbunuh itu dikumpulkan jadi satu, itu sangat banyak sekali. Tetapi sudah dinubuatkan sehingga mereka menjadi hidup kembali menjadi sebuah tentara yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perikop ini mengajar atau menegaskan kepada kita bahwa hidup di dalam dosa hukumannya adalah kematian. Jadi perikop ini menegaskan atau mengajar kepada kita bahwa hidup di dalam dosa hukumannya adalah kematian, yang efeknya hubungan kita terputus dengan Tuhan. Seharusnya kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi oleh karena dosa kita terpisah dengan Allah, sehingga diperlukan
pemulihan, sehingga diperlukan penebusan, sehingga kita seperti halnya tadi tulang-tulang kering itu dihidupkan kembali, dipulihkan kembali. Jadi kasih judul hari ini tema firman Tuhan yaitu dipulihkan kembali. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, di situ ada dua proses. Ada dua proses bagaimana tulang-tulang itu mulai dipulihkan. Yang pertama, proses yang pertama yaitu tulang-tulang yang berserakan tersebut mereka bergabung. Tadinya kan mereka itu tercerai, jadi udah nggak karuan ya. Kalau tulang masih utuh artinya kan ngumpul jadi satu, kepala, terus badan, kaki, tangan, masa. Tapi enggak, ini sudah terpisah-pisah, tetapi mereka mengumpul jadi satu. Nah, proses-proses yang di sini yang pertama yaitu tulang-tulang berserakan itu bergabung, diikat oleh urat dan daging, dan akhirnya dibungkus dengan daging dan kulit. Jadilah sosok tubuh. Jadi yang pertama, tulang-tulang itu diikat oleh urat dan daging, dibungkus daging dan kulit. Akhirnya menjadi sebuah tubuh, tapi belum hidup. Itu proses yang pertama. Nah, sedangkan proses yang kedua yaitu nafas dihembuskan ke tubuh yang mati itu, sehingga tubuh yang mati itu menjadi hidup. Ada dua proses. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya apa? Tulang-tulang kering adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Tapi karena kasih karunia Allah, jadi oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan mengaruniakan kasih karunia sehingga ada harapan yang baru, ada masa depan yang baru, ada kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bisa mengoreksi lebih lagi, apa sih kunci kok tadi tulang-tulang kering itu bisa dihidupkan kembali, ada pemulihan, ada harapan yang baru. Apa kuncinya? Di sini kita akan lihat, paling tidak saya selidiki ada dua kunci yang akan kami bagi kepada Bapak Ibu kasih Tuhan di dalam perikop ini. Kembali lagi kita lihat di dalam Yeskiel 37 ayat yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nah, kunci untuk dipulihkan di dalam perikop ini apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, kita lihat tulang-tulang kering itu berada di mana? Yang pertama, tulang-tulang kering itu berada di lembah. Lembah itu bagaimana? Lembah itu posisinya paling tidak 1 level, 2 level berada di bawah dari bukit. Atau boleh dikatakan lembah itu tempatnya lebih rendah. Nah, kalau kita artikan posisi lembah itu artinya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kunci pemulihan yang pertama yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tulang-tulang kering itu berada di lembah. Artinya air yang mengalir itu dari atas ke bawah, dari bukit menuju ke lautan. Nah, air kehidupan itu akan mengalir ke lembah. Kalau posisi kita atau tulang-tulang kering itu berada di lembah, tentu setiap tulang-tulang kering itu akan mendapati air kehidupan sehingga mereka dibasahi dengan air kehidupan sehingga hidup kembali. Hidup kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya air kehidupan itu mengalir memenuhi hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita akan lebih mudah menerima aliran air kehidupan. Ketika kita berada di lembah atau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bisa lebih mudah menampung, menyimpan air kehidupan yang sudah Tuhan sediakan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
Saya teringat ketika pelayanan di Malimping, di sana itu banyak sekali parabola. Nah, coba kita perhatikan, kan semua tahu kan, parabola itu bentuknya cekung ya, cekung. Nah, cekungan itu juga saya ibaratkan adalah lembah yang paling dalam, itu adalah cekungan yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa kok cekung bentuknya enggak cembung? Cekung artinya apa? Supaya dapat dengan mudah menangkap sinyal. Nah, begitu pula halnya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan dapat dengan mudah menangkap sinyal kesembuhan yang Tuhan sediakan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita yang sudah Tuhan siapkan atas hidup kita. Jadi penting sekali kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua, perhatikan tulang-tulang tadi selain berada di lembah, posisinya bagaimana? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tulang-tulang kering tersebut yang kedua, mereka tidak ditutupin apapun. Artinya tulang-tulang itu di tempat terbuka, di lembah, ada atapnya, tidak ditutupi, tidak di dalam gua, tetapi posisi tulang-tulang kering itu di tempat terbuka. Apa yang bisa kita ambil maknanya? Artinya kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau tulang-tulang kering itu terbuka, terpaparlah tulang-tulang itu mengalami proses pemulihan. Nah, begitu pula dalam hidup kita, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita tidak menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, segala dosa, kesalahan, kita jujur di hadapan Tuhan, kita pada Tuhan, maka Tuhan pasti memberi pengampunan kepada kita, sehingga Tuhan pasti memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Beda halnya ketika kita menutup-nutupi dosa, kita menutup-nutupi kesalahan kita artinya tidak terbuka di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak terbuka di hadapan Tuhan, justru itu menghambat proses pemulihan, itu menghambat proses rekonsiliasi antara hidup kita dengan Tuhan, tidak ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Beda halnya ketika kita terbuka Tuhan, kita bicara apa adanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita menanam pohon, jadi saya pernah menanam pohon ini sama-sama umurnya, memiliki umur yang sama, memiliki asal-usul yang sama. Yang satu saya tanam di halaman, yang satu saya tanam di bawah-bawah pohon rumput. Nah, setelah melihat perjalanan waktu Bapak Ibu kasih Tuhan, pohon yang saya tanam di tempat yang terbuka atau di halaman, dia sangat cepat sekali bertumbuh. Bahkan sekarang sudah besar, sekarang sudah melebihi atap. Tetapi pohon yang saya tanam di tempat rimbunan atau di bawah pohon itu kerdil, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tetapi mereka kerdil, bahkan lama-lama itu mati, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika kita terbuka kepada Tuhan, itu ada pertumbuhan. Ada proses pertumbuhan, seperti tadi pohon itu terbuka, mereka kena sinar matahari, mereka akan cepat bertumbuh, semakin gede, dan nanti akan pasti menghasilkan buah. Sementara pohon yang sama-sama umurnya, yang satu ini kerdil, nggak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena nggak ada sinar matahari. Nggak terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga pertumbuhannya mengalami kekerdilan. Demikian pula hidup kita ketika kita tidak terbuka kepada Tuhan, iman kita akan mengalami kekerdilan. Bisa jadi kekecewaan akan menghantui hidup kita. Sakit hati
akan ada dalam hidup kita. Beda halnya ketika kita terbuka kepada Tuhan, kita plong kepada Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan, lepas semua masalah seban. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian halnya ketika kita terbuka kepada Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan seperti tadi pohon yang ditanam di tempat yang terbuka itu akan dengan cepat bertumbuh semakin besar. Ketika kita terbuka kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kita terbuka kepada Tuhan, kita akan memperoleh energi yang dari Tuhan, sehingga memampukan kita tambah hari, semakin kuat iman kita. Tambah hari, semakin teguh iman kita, sehingga kita mengalami pemulihan, mengalami kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita, maukah Bapak Ibu dipulihkan? Maukah Anda dipulihkan? Sudah sangat jelas sekali bahwa hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan, karena Bapak Ibu adalah biji mata Tuhan. Pertanyaannya, mau nggak kita dipulihkan oleh Tuhan? Karena banyak orang yang tidak mau dipulihkan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan apa yang mereka punya. Nah, yang sudah ditebus dipilih, mari pulihkan oleh Tuhan. Kita harus menyadari Tuhan. Hidup kita sangat berarti sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, syukuri dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama bayarala. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sangat singkat. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kembali bagi kami bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan, karena kami orang berdosa, banyak kekurangan kesalahan yang kami lakukan. Seharusnya kami binasa oleh karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan. Hidup kami Engkau pulihkan, hidup kami Engkau selamatkan ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan jadikan kami ahli waris kerajaan surga ya Tuhan, sehingga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau mendapati kami iman yang tetap teguh, tetap percaya, dan setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, supaya pribadi lepas pribadi ya Tuhan, memiliki iman semakin kuat, memiliki iman semakin tangguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman. Ya, salam. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tugas menara sub 3D. Jadi mulai bulan ini kita berubah setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu jam 14 sampai jam 16, atau yang malam jam 20 sampai jam 22. Jangan lupa yang punya badge, setelah doa ibadah kita malam ini mungkin bisa masuk ke menara. Kemudian mengingatkan kembali yang doa keliling, jangan lupa yang sudah dijadwal berdoa keliling. Kemudian
minggu depan tanggal 9 Desember itu kan pilkada serentak di 270 daerah. Kita terus doakan supaya keamanan terus terjadi atas bangsa kita. Amin. Supaya pilkada ini berjalan dengan baik, karena ini melibatkan ada di 270 daerah. Dan itu ditetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional. Jadi kita memang di pekerjaan walaupun kita tidak nyoblos, tapi diliburkan. Ya, kita terus doakan. Kemudian hari Minggu jangan lupa kita setiap minggu ada ibadah via YouTube. Mari Bapak Ibu terus on fire. Walaupun kita masih ibadah secara online, kita tetap bergairah. Amin. Ya, itu aja pengumuman dari. Silahkan dari ya. Mari sama-sama kita katakan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan untuk terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, akan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semua.